friends, balik lagi bersama kami di Podcast Dewa, Dialog Epik Mahasiswa. Ruang diskusi di mana kita bisa berbagi ide dan juga berkreasi. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Semoga harinya selalu berjalan dengan lancar ya. Yang pastinya kami ada podcast lagi nih dengan tema yang lebih epik dari sebelumnya. Sebelum lanjut, kita izin perkenalan dulu ya. Aku sebagai host 1, Nayla Virus Kalila. Halo teman-teman, aku sebagai host 2, Septi Wulandari. Dan benar banget nih teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari DKV. Hai teman-teman, kenalan dulu boleh? Nama saya Teguh Fadilah, biasa dipanggil Teguh. Dan nama saya Eksen Saputra, biasa dipanggil Putra. Oke, makasih penalannya. Lanjut. Oke, ngomongin pop exhibition nih. Kemarin aku juga sempat mampir loh BTW ke pamerannya, dan jujur aja vibes-nya memang it's so catchy, it's so artsy. Terus itu jujur dan fresh banget sih. Nama pop sendiri itu sih sebenarnya apa ya, ada filosofinya nggak? kalau nama popnya sendiri sih ada, pop itu kan kepanjangannya progress over perfection. Maknanya itu pop itu menekankan bahwa proses kreatif adalah ruang belajar dan perkembangan dari ketidaksempurnaan yang merupakan bagian dari proses. Sementara kemajuan menjadi nilai utama dalam perjalanan berkarya mahasiswa. Oke. Jadi workshop atau talk show yang formal gitu ya? Seperti kayak gitu atau gimana? Kalau pop itu kan judul dari pamerannya. Kalau pop kan judul dari pamerannya. Kalau yang untuk talk show itu sebenarnya dari rangkaian acaranya, Kak. Jadi kan sebelumnya itu kita pernah ikut lomba yang bikin film pendek ya. Ya, terkait itu makanya kita bikinlah talk show tentang itu. Itu sih, Kak. Oke. Oh, untuk film pendek itu temanya apa ya? Jadi ngambil di tema itu juga atau beda tema lagi? Oh, beda tema lagi itu. Oh, Kak. beda tema lagi ya? Iya. Tapi dia tetap masuk di port dari exhibition itu. Tetap masuk dari rangkaiannya. Oh, oke. Sebagai penutup sih kemarin. Oke. Setuju banget jujur kalau misalnya memang ada filosofi yang seperti itu. Tapi jujur sih kalian bagus banget, karya-karya kalian keren banget sih. Epic banget. Itu jujur mahasiswa ada, wah itu first time ever sih mahasiswa bio bisa ngerasain gimana rasanya ikut serta dalam pameran gitu. Tapi kalau dibalik dari karya dan pamerannya seperti itu, aku dan partner aku pasti juga yakin sih di balik itu semua pasti ada some kind of drama, some kind of perjuangan yang emang harus kalian tuang, yang memang nggak banyak orang tahu dan nggak kalian tunjukin juga kan di depan panggung. Kira-kira apa sih tantangan terberatnya untuk kalian berdua? Kalau dari persiapan pameran itu kan karena berbarengan sama UAS. Kebetulan barengan tuh sama UAS. Jadi ya antara tugas nyiapin pameran, terus bikin layoutnya pamerannya gimana, itu menguras tenaga banget. Terus sama ada perdebatan kecil deh juga. Oh iya, perdebatan antar kalian gitu ya? Iya. Jadi gimana kalau dari kamu sendiri tadi udah ngejelasin ya? Kalau dari kamu ada nggak kayak kesannya gitu, kayak selama pengajian gitu gimana gitu? Ada nggak? Kalau kesal sih mungkin dari segi komunikasi ya. Soalnya kan kita termasuk baru. Udah gitu juga kitanya mungkin karena masih belum mengenal satu sama lain kayak lebih dekat gitu. Mungkin dari situ sama. Tapi untuk permasalahan itu sih nggak yang mengganggu banget ya, karena cuma kayak ya masalah-masalah kecil aja gitu sih, Kak. Cuma overall ya udah lumayan lah. Aman. Terus kalau kalian sering bikin acara-acara pameran-pameran kayak gitu tuh biasanya berapa kali semester gitu atau gimana? Coba dijelasin. Kalau pameran itu kami sih kebetulan setiap semester niatnya ada pameran setiap habis UAS. Tapi sebelumnya kemarin itu pas UTS ada juga pameran, tapi cuman satu mata kuliah doang, yaitu fotografi pas UTS. Baru pas UASnya semua matkul, mulai dari nirmana, gambar dasar desain,
fotografi semuanya itu ditampilin pas UAS. Jadi banyak. Sama ya itu sih bener tadi, kayak sebenarnya dari dosennya juga itu udah ngomong ke kita kalau bisa tuh setiap UAS itu adain pameran tuh untuk kayak mengekspresikan dari karya-karya kita. Itu sih. Wow, keren sih. Jujur keren banget. Keren banget sih. Berarti jatuhnya kalau setiap dari mata kuliah itu pasti ada plan untuk bikin pameran gitu ya? Atau gimana? Itu digabung sih Kak. Kayak dari semua mata kuliah tuh memang sepakat untuk ngadain pameran. Jadi Oh, nggak oke. sendiri-sendiri. Oh nggak, maksudnya nggak cuma satu divisi gitu ya? Enggak. Oh oke. Berarti satu matkul tuh disatuin gitu kayak temanya gitu atau beda-beda? Beda-beda. Itu terkait misalnya kayak pameran yang kemarin. Itu setiap mata kuliah tuh ngambil karya dari UAS kita. Jadi kita UAS kan ngerjain karya, bikin karya. Jadi dari situ diambil buat pameran gitu. Sebenarnya tinggal dari UAS juga. Sebenarnya nggak dari UAS doang sih. Kemarin itu ada sebagian dari tugas besar kita ditampilin karya-karya yang udah dikurasi sama dosen itu baru ditampilin. Oke. Oke. Aku penasaran nih, karya tersulit apa yang selama ini kalian udah maksudnya semester 2 ya atau Udah semester. Oh, 2. semester 2 berarti kira-kira karya apa sih yang paling susah nih selama dari semester 1 sampai semester 2 ini yang menurut kalian kayak, duh ini makan waktu gue banget, ini beneran tricky banget ngebuatnya, itu kira-kira karya yang seperti apa? Dari Teguh dulu ada nggak? Kalau dari saya sih yang paling susah itu Nirmana. Iya, karena kan dari Nirmana titik, jadi kita nitikin satu titik agar membuat suatu gambar. Jadinya ya memakan waktu lama itu. Kalau dari saya yang paling susah itu ada namanya mata kuliah gambar dasar. Apa itu? Itu jadi kita tuh gambar dengan, kalau nggak salah waktu semester 1 tuh udah pakai cat air ya. Udah. Jadi kita tuh gambar suasana dengan memang udah ditentuin kayak masing-masing orang tuh udah dapat color paletnya sendiri. Jadi misalnya dapat warna ini ya udah bikin suasana dengan warna ini gitu. Oh oke. Berarti media yang dipakai itu berarti variasi ya, beragam gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya berarti waktu paling lama pengerjaannya berapa itu kira-kira? Kalau Nirmana sama apa tadi namanya? Dot ya? Iya. Itu berapa lama kira-kira? Kalau Nirmana sendiri sih satu gambarnya bisa memakan waktu 3 jam. Itu pun kalau kita nitikin terus, kalau bener fokus gitu. Oke. Tapi susah sih itu, paling lama. Kebanyakan 1 minggu ya kan di bawahnya. Cuma Iya. kalau untuk yang dipakai pameran kemarin itu kan tugas UAS ya. Itu 1 hari sih ya. Iya. Hari itu juga. Oke. Kalau dari teman-teman di kafe yang lain nih, kira-kira ada plan nggak mau bikin pameran lagi yang memang mungkin kayak apa ya, kerjasama sama prodi lain. Misal kalau misalnya di kafe ini kan identik sama art ya, kayak bisa lukisan, bisa fotografi atau apapun itu. Mungkin nanti bisa diajak kerjasama misalnya dari anak informatika, jadi nanti bentuknya digital. Itu kira-kira ada nggak atau bagaimana? Untuk sekarang sih kayaknya kita baru dari kelas kita aja ya. Iya, dari prodi di kafe dulu sih kayaknya. Kalau buat kelas lain mungkin belum ada. Cuma untuk kedepannya kalau rencana itu mungkin ya, kemungkinan ada. Ditunggu. Ditunggu. Oke. Kalau teman-teman di kafe yang lain nih, kira-kira kalau misalnya pernah nggak merasa burnout gitu saat ngerjain karya apapun itu? Terus tipsnya untuk bisa kayak ya udah ini gue selesaiin, gue bisa apa gitu, kayak gimana? Kalau kondisi itu mah sering kayaknya ya. Waduh. Bahkan ketika ujian lebih ke mungkin karena kita udah terlalu banyak
ngeluarin tenaga di formatif, di tugas-tugas. Ketika menjelang ujian tuh kadang kita art block, yang dimana itu kayak kita udah nggak tahu mau gambar apa, dan rasanya apa yang kita gambar tuh ya udah sekedar coret-coretan aja yang nggak ada maknanya gitu. Cuma mungkin untuk kondisi-kondisi kayak gitu sih udah lumayan terbiasa. Oke. Jadi ya kita dari masing-masing orang juga pasti punya cara mereka sendiri. Betul. Untuk ngatasin itu. Kalau dari saya sih paling untuk kondisi art block itu ya udahlah, kayak gambarnya stop dulu. Coba mungkin mikirin hal lain dulu, atau kita kayak refreshing lah istilahnya ya. Pasti terkadang itu ide-ide muncul lagi, itu sih. Kalau dari Teguh ada nggak? Kalau dari saya sih sering kayak gitu. Lagi ngerjain udah capek banget tapi tugas masih banyak. Nah, itu kepikiran. Jadi mau nggak mau harus selesain. Kalau saya tipsnya itu dibawa enjoy aja ngerjainnya. Dibawa tenang, tapi pasti selesai. Makanya enjoy, santai. Keren. Oke. Aku ada pertanyaan, mungkin agak nyeleneh ya, ini sebenarnya kepikiran di aku aja. Teman-teman di kafe tuh sebenarnya gimana ya, ngelukis aja atau memang ada nulisnya gitu? Kayak misalkan kalau nih kami prodi di luar dari non di kafe, kami nulis, kami ngerjain tugas pakai PPT gitu. Kalian gimana kalau dari teman-teman di kafe? Kalau dari di kafe sih selain melukis itu ada matkul wajib itu Pancasila atau bahasa Inggris. Nah, itu di situ nulis dan bikin presentasi. Apalagi sekarang kan semester 2 itu lebih fokus ke presentasi. Betul. Jadi kita hampir setiap matkul disuruh buat PPT. Nah, nanti dipresentasiin. Oke. Ini kan bentar lagi mau iya. itu ya, mau UTS. Iya. Kalian bakal ngadain pameran-pameran lagi atau enggak, gimana nih? Kalau untuk UTS, kayaknya kalau UTS enggak ya? Iya, kalau Enggak. UTS enggak dulu sih. Iya. Karena tapi tergantung dari setiap matkul. Biasanya ada dosen yang kayak ngajuin, kalian mau nggak ini tugas UTS-nya mau dipamerin nggak, kayak gitu. Kayak contohnya waktu semester 1 itu fotografi, UTS-nya itu dipamerin hasil fotonya. Itu yang jadi pameran pertama ya? Iya. Jadi hitungannya yang pop exhibition ini pameran kedua. Oh, oke. Iya, tapi juga persiapannya itu yang paling singkat. Karena cuman H-2 minggu baru mulai disiapin, mulai dari konsepnya, layoutnya baru. Makanya itu anak-anak dari kelas kami gak mau kalau pas lagi UTS. Oh, oke. Berarti prefernya pas UAS gitu, atau Iya, memang pas ada UAS. jadwal yang disaranin dari dosen gitu? Iya, tapi biasanya kalaupun nggak mau dipamerin maksudnya nggak mau bikin acara pameran gitu, kita lewat digital, paling kayak karya-karya kita di post di IG masing-masing gitu sih. Oh, boleh, nanti drop IG-nya ya. Oh, Drop IG kelasnya maksudnya. Iya. Iya, Oke. Boleh nggak nanya lagi? Boleh. Boleh dong. Boleh. Kira-kira pameran ini ada plan nggak untuk dipamerkan di luar dari BIU, dari kampus kita? Ada sih sebenarnya. Kan dari DKV itu ada acara tahunan, itu acara 2 tahunan. Acaranya itu seluruh Indonesia. Wow, oke. Kebetulan tahun ini tuh 2026 ada, kebetulan itu di UPI. Nama acaranya itu KMDGI. Boleh dijelasin aja nggak apa-apa. Jelasin aja ya. keren banget sih itu. Oh, mantap. Applause. Nah, jadi kalau di acara itu tuh kita kayak seluruh jurusan DKV, satu kampus, seluruh kampus yang jurusan DKV itu kita kumpul-kumpul ya, Gue. Iya, Kita kumpul jadi satu, bikin event kayak ngadain pameran yang lumayan gede ya harusnya. Cuma terkait itu coba gue.
KMDG ini tuh kepanjangannya dari Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Dia tuh acaranya dari tahun 1993. Nah, tahun ini tahun sebelumnya yang ke-15 itu diisi kebetulan. Nah, besok itu acara yang ke-16 kebetulan di UP. Karena Bina Insani ini baru ada DKV, jurusan dari prodi DKV. Nah, kami dari Kaprodi juga mengajukan ke Kaprodi UP buat ikut ikut serta gitu ya. Iya. Ikut acaranya. Itu keren banget sih. Wow. Respect untuk DKV. Kalau berarti pameran, berarti itu eventnya terbuka untuk umum atau memang khusus anak DKV aja? Terbuka untuk umum sih, masyarakat, dosen, dari industri biasanya banyak katanya sih. Oke. Kalau misalnya udah nyangkut sama industri nih, kira-kira karya dari teman-teman DKV pernah ada nggak dilirik sama orang kayak, gue mau pesen ini dong, atau misalnya gue mau beli ini dong, gitu. Pernah nggak? Atau ada nggak? Kalau dari kita sejauh ini kayaknya belum ya. Belum ya? Soalnya kita juga masih baru kan. Cuma ya semoga aja setelah ikut event-event yang besar nih ada. Amin sih, amin. Oke. Gokil banget ceritanya, jujur. Aku nggak sabar untuk nungguin pameran-pameran selanjutnya karena memang kalau dari experience aku pribadi kemarin itu seru banget. Jadi kayak mungkin dari mahasiswa bio kurang ada forum gitu ya. Jadi semenjak ada pameran tersebut kita jadi bisa lebih berekspresi gitu. Kayak bisa gambar-gambar, bisa foto-foto, bisa ngelihat karya-karya anak DKV. Jadi kayak itu benar-benar gimana ya? Keren banget sih jujur. Jadi kalau misalnya memang ada pameran lagi boleh nanti di drop ya teman-teman DKV, nanti boleh kalau mau promosi boleh. Iya. Pameran selanjutnya itu ada setelah UAS semester 2. Yaitu judulnya juga masih sama. Kemarin itu kan pop exhibition yang pertama. Nah, dan besok tuh pop exhibition yang kedua. Oke, teman-teman join. Jangan lupa ikut, jangan lupa ramein. Ada perkiraan hari atau tanggalnya? Kemungkinan kan kalau UAS itu bulan Juni ya. Sekitaran Juni. Nah, katanya juga kan dari Biofast juga mau ada pameran juga tuh. Tapi belum ada kelanjutan dari pihak dosen sih. Oke, berarti ditunggu aja teman-teman. Nanti mungkin teman-teman di kafe bisa promosi langsung di IG-nya, nanti dicek aja. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman diskusi dan podcast pada hari ini. Ini makasih banyak ya kalau misalnya udah mampir ke podcast Dewa dan udah sharing banyak banget tentang DKV, tentang pamerannya, terus keseruan dari exhibition kemarin itu top sih. Keren sih kalian. Aplaus dulu tuh. Makasih Kak. Sukses. Kalian sukses terus ya buat karya-karya kalian. Semoga kalian bisa dapat kesempatan yang bagus ke depannya buat pamerannya. Terus juga ya langsung aja ya dicek buat pameran teman-teman ya. Yang mereka kerjain. Teman-teman boleh loh promosi di IG. Iya, mungkin IG-nya apa? Iya nih, nama IG kami itu kalau nggak salah DKV Zone. Nah, di situ ada acara pameran yang pertama, acara pameran kemarin di situ ada semuanya. Buka aja IG kami DKV Zone. Iya, DKV Zone. Instagram. Ya, teman-teman. Instagram ya. Ya, Oke, Instagram teman-teman, cek aja nanti. Nanti kita tulis juga di bawah. Oke. Mau sekalian promosi nggak IG-nya sendiri? Oh, enggak. Teguh mau mungkin. Udah aman ya? Aman. Oke. Cukup sekian teman-teman pada podcast hari ini. Teman-teman gimana? Keadaannya oke? Oke, aman. Puas? Aman. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang lain, kayak misalnya untuk pesan teman-teman di kafe, teman-teman prodi lain gitu? Oh, mungkin kalau untuk teman-teman di kafe, tetap semangat aja berkaryanya, jangan takut karyanya jelek, karena karya jelek itu sebenarnya nggak ada, karena itu masing-masing orang juga udah punya standarnya masing-masing.
Jadi ya kalian pede aja sama karya kalian. Iya, semangat terus buat semuanya juga, buat dari prodi dari fakultas bisnis, fakultas informatika, dah. Semuanya semangat untuk kuliahnya. Tugas jangan lupa, jangan bolong-bolong. Semangat. Ingat pesan teman-teman di kafe, kita harus selalu semangat, kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh underestimate diri kita sendiri. Mungkin gitu aja podcast pada hari ini. Semoga teman-teman oke ya, semoga puas dengan apa yang kita sampaikan dan teman-teman di kafe sampaikan juga. Aku sebagai host 1, Naila Faris Kalilah. Aku sebagai host 2, Septi Wulandari. Sampai ketemu di lain hari. Sampai ketemu di podcast lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.